Aku Sakira Filneria, apa kabar? Aku doakan semoga kalian dalam keadaan sehat, dalam keadaan baik ya, selalu dalam keberkahan dan dalam kelimpahan rezeki. Semoga kalian semua selalu dalam perlindungan Tuhan pencipta alam semesta. Amin. Untuk tema readingan kita kali ini yaitu di November, ada sesuatu yang mustahil tapi ini nyata ya, dan akan menjadi milikmu. Jadi fokus ya, resapi dan hayati. Ini hanyalah sebuah prediksi, bukan sesuatu yang pasti, karena sesuatu yang pasti hanyalah milik Tuhan pencipta alam semesta. Dan ini adalah gender reading, jadi aku pastikan energinya tidak akan bisa resonate 100% untuk kamu semua di luar sana. Karena energi yang tertarik di sini adalah energi kolektif, energi banyak orang. Jadi ada yang resonate dan ada yang tidak resonate. Terkadang juga energinya bisa kebolak-balik loh. Maka dari itu kamu harus bijak. Kamu harus bijak dalam bersikap ya, kamu harus bijak dalam bertindak. Ambil yang positifnya dan buang yang negatifnya. Oke, kembali fokus, resapi dan hayati. Kita akan coba lihat apa yang akan terbaca untuk di tema readingan kita kali ini ya. Oke, kita shuffle ulang. Kita coba lihat untuk di kartu pertamanya sudah ada The Hierophant ya. Di November ini ada sesuatu yang mustahil tapi nyata dan akan menjadi milikmu ya kan. Dimana untuk di kartu ini aku lebih ngelihatnya seperti kamu akan mendapatkan ya hal-hal yang luar biasa yang tidak pernah kamu sangka-sangka, yang tidak pernah kamu duga-duga ya. Seperti kamu mampu mengarahkan diri kamu untuk terus mengafirmasi pada sesuatu yang lebih baik ya kan, kepada sesuatu hal yang lebih positif. Dan coba di sini ya, di saat kamu ingin melakukan suatu perjuangan, di saat kamu ingin melakukan sesuatu halnya, coba kamu pikirkan terlebih dahulu. Coba kamu nasehatin diri kamu dulu, apakah apa yang kamu lakukan ini memang akan membawa satu perubahan, atau apa yang kamu lakukan ini ada sesuatu keputusan yang tepat, keputusan yang bijak ya. Kalau kamu berani dan kamu udah yakin ya, ambil resiko ya. Kamu harus bermimpi lebih besar dan berharap lebih besar di sini ya kan. Karena di sini banyak hal yang akan mengajarkan kita agar selalu ingat untuk memulai hari dengan sikap semangat, penuh antusias serta dengan pemikiran yang positif dalam menjemput tantangan hidup ya. Ambillah risiko yang lebih besar dengan berfokus pada berbagai peluang yang ada di depan mata. Jangan pernah lupa ya untuk bermimpi dengan besar agar kamu selalu memiliki tujuan yang kuat atas keinginan kamu, serta berharap agar terus sukses dalam setiap tindakan yang kamu lakukan, agar banyak keberhasilan, pencapaian yang luar biasa yang bisa kamu bersamai di November ini ya kan. Yang tadinya mungkin mustahil ya, semoga saja akan menjadi suatu kenyataannya, akan bisa memang kamu miliki di dalam kehidupan kamu. Dan kita coba lihat untuk di kartu kedua. Di sini sudah ada Ten of Pentacles ya. Jika kamu bisa mewujudkan setiap keinginan dan harapan kamu di sini, ya kamu akan seperti banyak mendapatkan hal-hal yang luar biasa. Kamu seperti mendapatkan ya kesejahteraan di dalam hidupnya kamu, karena mungkin ya dalam finansial kamu sudah bisa mencukupi, kamu bisa seperti mewujudkan keinginan kamu ya kan. Kamu bisa mendapatkan apa yang selama ini menjadi harapan kamu ya. Dari kesejahteraan kamu hidupnya ngerasa aman gitu loh ya kan. Kamu damai. Ada saja nih dana yang tidak diduga, ada saja nih pemasukan yang tidak kamu sangka-sangka ya. Mungkin ini adalah satu karma baik untuk kamu, karena kamu selalu ngebantuin seseorang yang mungkin dulunya pernah mendapatkan kesulitan. Kamu di sini memberikan suatu bantuan tanpa mengharapkan ya balasan, tetapi di sini semesta yang ngebales ya kan kebaikan kamu dengan sebuah kebaikan juga ya kan, di saat yang tepat, di waktu yang tepat di sini ya. Maka dari itu kerjakan segala sesuatunya lebih dan sepenuh hati ya, selalu ikhlas bekerja dari apa yang dibayarkan kepada kamu saat ini. Maka kamu akan meraih sebuah hasil yang berlipat ganda loh ya, pada masa yang mungkin akan mendatang ya. Buat komitmen mulai hari ini untuk selalu memberikan yang terbaik. Apapun yang akan kamu kerjakan ya, kerjakan itu dengan kefokusan kamu. Yakinlah ya, cepat atau lambat sesuatu yang mustahil ini akan menjadi nyata dan bisa kamu miliki, bisa kamu genggam dan bisa kamu raih. Ini adalah berkat dari kefokusan kamu, usaha kamu dan kerja keras kamu. Kamu pasti akan bangga ya kan. Bukan kamu aja yang akan bangga, mungkin orang tua kamu juga akan bangga
dengan apa yang kamu berikan, dengan apa yang kamu buktikan di sini. Ya, kamu memberikan banyak hal-hal baik di sini. Dan di kartu berikutnya ada King of Pentacles, ya kan? Pergunakan power yang kamu miliki untuk sesuatu yang lebih terarah. Jangan puas dengan apa yang kamu miliki, jangan hanya diam, jangan hanya di sini seperti ya stuck dalam keadaan ya udah, aku kan udah mendapatkan segalanya. Untuk apa aku melakukan suatu perjuangan? Untuk apa lagi aku melakukan suatu usaha? Ya kan, namanya juga kehidupan. Terkadang kita berada di atas, terkadang kita berada di bawah. Tetapi di saat kita berada di atas, disinilah ya, kamu harus tetap melakukan suatu usaha, kerja keras dan upaya. Karena ya suatu saat mungkin ya apa yang kamu nikmati, apa yang kamu dapatkan saat ini bisa dicabut oleh semesta. Ya, karena kamu sudah mendapatkan segalanya, kamu bermalas-malasan seperti tidak ada melakukan suatu perjuangan lagi, tidak melakukan suatu usaha lagi, ya. Dan di sini coba lakukan sesuatu hal yang luar biasa dan lakukan sesuatu yang membuat kamu bahagia, ya. Sadari kekuatan, talenta dan minat terbaik dalam diri kamu, jangan tergoda ya untuk mengurusi kelebihan ataupun kekuatan orang lain. Fokus energi kamu untuk menjadi yang terbaik. Telusuri minat dan lakukan hal-hal yang kamu sukai dengan ikhlas dan teruslah belajar. Bila perlu tanyakan pendapat orang-orang terdekat kamu, karena mungkin mereka mengetahui nih kekuatan yang mungkin tidak kamu sadari di dalam diri kamu, ya. Dan kita coba lihat untuk di kartu berikutnya ada Seven of Cups. Wow, aku melihat untuk di kartu ini kamu menginginkan banyak hal loh di dalam kehidupan kamu. Kamu menginginkan banyak hal-hal baik, banyak hal-hal positif, kesenangan, kegembiraan, pencapaian. Banyak yang kamu sukai, banyak yang kamu inginkan. Tetapi jika kamu hanya berdiam diri saja, jika kamu hanya berhayal, berkeinginan, ya tanpa kamu melakukan satu upaya, tanpa kamu melakukan satu usaha, kamu tidak akan pernah bisa mewujudkan harapan dan keinginan kamu. Sebanyak apapun itu tidak akan ada satupun yang terrealisasikan. Kecuali di sini, ya di bulan November ini, ya kamu memantapkan diri kamu untuk terus melakukan satu perjuangan. Kamu berusaha, kamu bekerja keras, kamu meyakini diri kamu bahwa kali ini kamu berkesempatan dan akan ada perubahan yang akan terjadi. Gak ada yang mustahil, ya. Tetapi ini nyata. Semuanya akan menjadi milik kamu jika kamu melakukan suatu perjuangan, jika kamu melakukan segala sesuatunya dengan baik, dengan benar, dengan terperinci. Ya kan, fokuskan diri kamu pada satu keinginan dulu. Setelah kamu mendapatkannya, baru kamu berpindah kepada keinginan yang lain. Begitu juga seterusnya, sehingga semua keinginan kamu akan terpenuhi. Tetapi ingat, itu semua tidak semudah membalikan telapak tangan. Pasti ada ujiannya, ya kan? Pasti ada cobaannya, pasti ada rintangannya. Ya kamu harus bisa melewati itu semua, ya, dengan kesadaran kamu, dengan keyakinan kamu penuh gitu loh. Dan kita coba lihat untuk di kartu berikutnya ada Eight of Cups. Ya. Di sini sebagian dari kamu ada yang mendapatkan suatu kekecewaan karena semua yang kamu planningkan, semua yang kamu harapkan, semua yang kamu inginkan tidak sesuai dengan kenyataannya, sehingga membuat kamu kecewa. Ingat, sampai kapan kamu larut dalam kekecewaan kamu? Ya kan? Sampai kapan kamu seperti larut dengan ketidakberhasilan kamu? Ya, coba di sini kamu harus optimis lagi, tinggalkan kekecewaan kamu, optimis meninggalkan masa lalu yang membuat kamu seperti stuck dalam kondisi dan keadaan yang tidak nyaman, yang tidak damai. Ya, sudah saatnya kamu bangkit gitu loh. Jangan pernah menyerah apapun yang terjadi. Ya, terkadang tantangan dalam hidup kita bisa dibilang biasa bila dibandingkan tantangan yang dialami oleh orang lain yang terus berusaha lebih keras dari kita menghadapi masalah yang lebih besar. Semua usaha yang kamu lakukan tidak akan sia-sia asal kamu tidak menyerah dan mampu menghadapinya sampai akhir. Maka dari itu jangan sampai berhenti berusaha karena kamu berpikir bahwa usaha akan sia-sia. Ingat, masih banyak orang di luar sana yang memiliki masalah lebih berat dari kamu, namun tidak menyerah. Ya, untuk menghadapi itu semua, mereka akan terus bersemangat, mereka akan terus melakukan upaya bagaimana bisa menciptakan sesuatu yang tidak nyaman menjadi situasi yang nyaman kembali, ya kan? Karena di November ini banyak loh kejutan-kejutan yang bisa kamu terima, banyak loh sesuatu hal yang bisa kamu dapatkan. Gak ada yang mustahil. Ya, itu hanya pemikiran-pemikiran orang yang tidak memiliki keberanian, yang memiliki nyali yang kecil gitu loh, ya kan? Tapi nyatanya, ya kamu bisa.
Ya, dan kamu akan memiliki segala hal di dalam kehidupan kamu. Apa yang kamu inginkan, apa yang kamu harapkan akan terjadi. Oke, kita lihat untuk di kartu Oracle Cards-nya. Kembali fokus resapi dan hayati. Jika readingan ini belum ngebaca energi kamu, jangan dipaksakan ya. Sesuaikan saja dengan situasi dan kondisinya kamu. Oke, kita coba lihat untuk di kartu pertamanya. Di sini sudah ada service. Untuk di kartu keduanya ada trust. Di kartu ketiganya sudah ada guild ya. Oke, kita akan lihat apa yang terbaca dari ketiga kartu Oracle Cards ini. Dimana untuk di kartu pertamanya ya, di sini aku ngelihat ada service. Ya, di November ada sesuatu yang mustahil tapi ini nyata dan akan menjadi milikmu. Kamu coba untuk melayani diri kamu, ya kan, memberikan yang terbaik, mencoba untuk memberikan hal-hal yang luar biasa. Dan kamu juga bukan hanya untuk melayani diri kamu saja, kamu coba untuk melayani orang yang terkasih, orang yang tersayang ya. Mungkin orang tua kamu yang mungkin selama ini sudah memberikan doa-doa yang baik, sudah memberikan hal-hal yang luar biasa untuk kamu. Jadi di sini tujuan kamu adalah untuk membahagiakan mereka, ya kan? Karena kamu bersyukur, kamu harus bersyukur ya. Kamu masih bisa membahagiakan kedua orang tua kamu, ya kan? Kamu bisa memberikan mereka suatu kebanggaan, jangan memberikan mereka kesedihan. Ya, kamu senang ketika kamu bisa ya mungkin memberikan kebahagiaan terhadap orang tua kamu. Siapa sih yang nggak bahagia? Ya kan, kamu bersyukur di sini. Ya. Sementara orang di luar sana mungkin ya tidak bisa seperti kamu, karena mungkin orang tuanya udah pergi ya dari dunia ini, udah nggak bisa kembali lagi. Ya, kamu bersyukur masih bisa memiliki kesempatan dan peluang untuk membahagiakan mereka, untuk membuat mereka bahagia dan mereka tersenyum. Ya kan, nggak harus memberikan kemewahan, nggak harus memberikan hal-hal yang luar biasa, wah gitu loh. Tetap menjadi diri kamu yang baik, ya kan, tetap menjaga martabat mereka, nama mereka itu adalah sesuatu yang luar biasa. Dan kita coba lihat untuk di kartu keduanya. Di sini sudah ada kartu trust ya. Kamu mencoba untuk mempercayai seseorang kembali di dalam kehidupan kamu. Ya mungkin kamu sempat kehilangan kepercayaan terhadap seseorang karena ya kamu pernah dikecewakan. Kamu pernah seperti sakit hati dengan seseorang karena ya seseorang ini menciptakan kebohongan yang luar biasa dalam hidupnya kamu. Ya, kamu menerima bahwa suara hati kamu akan selalu membimbing kamu. Jadi di sini jika kamu ingin membersamai energi seseorang ya kamu lebih bertanya dulu nih ya pada hati kecil kamu, apakah keputusan yang aku ambil untuk membersamai energi ini sudah baik, sudah tepat atau tidak. Ya, karena memang di November ini sepertinya akan ada seseorang yang akan menjadi jalan jodohnya kamu. Ya, ada sesuatu yang mustahil dalam pikiran kamu. Ya, tapi ini nyata. Ya, semesta bilang ini nyata dan akan memang menjadi milik kamu gitu loh. Jika kamu bisa ya sedikit membuka hati kamu terhadap seseorang, bisa menerima energi seseorang ini hadir dan datang di dalam kehidupan kamu, kamu akan melihat banyak hal-hal yang luar biasa dari diri seseorang ini. Jadi jangan terlalu menutup diri kamu ya terhadap energi lawan jenis di luar sana. Dan kita coba lihat untuk di kartu terakhirnya ada guild, dimana untuk di kartu terakhir ini aku ngelihatnya seperti ya siapa sih yang nggak pernah melakukan suatu kesalahan. Setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan, tetapi ya kembali lagi ya kan pada diri kita. Apakah kita mau melakukan suatu kesalahan yang sama? Jika kita sudah tahu ini salah ya jangan dilakukan lagi. Ya kan, tinggalkan. Lakukan sesuatu hal yang baru. Kamu bisa melepaskan keyakinan apapun yang tidak lagi membantu diri kamu. Apalagi ini adalah sesuatu hal yang negatif, apalagi ini sesuatu hal yang buruk, ya lepaskan. Ya kan? Kamu bisa loh menciptakan sesuatu hal yang lebih positif. Ya mungkin lebih mendekatkan diri kepada Tuhan, lebih berdoa, dari sisi religiusnya lagi lebih diperkuat ya, sehingga mungkin di November ada sesuatu yang mustahil bagi kamu tapi nyata dan akan menjadi milik kamu jika kamu berprinsip dan kamu yakin untuk itu semua. Yang jelas di sini keyakinan kamu dulu nih bahwa kamu bisa dan kamu mampu, maka semuanya akan menjadi suatu kenyataannya. Oke, aku rasa demikian untuk readingan kita kali ini ya. Semoga bermanfaat dan semoga resonate. Terima kasih dan bye-bye.